firman-Mu, kami butuh kuasa-Mu Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya kami boleh diurapi Tuhan. Kami boleh mengerti setiap rancangan-rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Khususnya tema yang sebentar kami akan sharingkan bersama. Sehingga dalam tema ini ada banyak hal yang kami belajar di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, katakan dengan saya. Amin. Haleluya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bradley, saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak dan 1 orang istri tentunya. Baik, tema yang saya akan bawakan di pagi hari ini adalah menyediakan waktu doa pribadi bersama dengan Tuhan. Baik, bacaan yang kita akan baca terambil dalam kitab Markus 1 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 39. Namun dalam hal ini karena terkait dengan tema kita di atas tadi, menyediakan waktu pribadi, doa pribadi bersama dengan Tuhan, kita fokuskan pada ayat yang ke-35 saja ya. Saya mau bacakan buat saudara di ayat yang ke-35. Markus 1 ayat 35, firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Lalu ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Saudaraku, ia bangun, lalu ia bangun, lalu ia pergi. Kata ia menunjukkan bahwa Yesus sendiri ya, saudara-saudaraku, tidak dengan murid-muridnya. Artinya secara pribadi Yesus bangun pagi setelah kesehariannya melayani, menginjil ya di kota-kota. Begitu melelahkan dari pagi hingga malam hari, dan malam hari beristirahat, dan setelah itu pagi-pagi benar dikatakan di sana sudah bangun dan mulai mencari Tuhan. Satu teladan yang baik saudaraku di pagi hari ini kita mau bisa belajar dalam Markus 1 ayat 35. Figur tokoh agung kita Yesus Kristus meneladani kita. Sebelum melakukan aktivitasnya dalam kesehariannya, dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Dia bangun pagi-pagi, lalu pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Mengapa pagi-pagi? Karena biasanya kalau pagi-pagi itu belum banyak aktivitas pekerjaan, banyak orang yang belum bangun, sehingga waktunya lebih tepat ya untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Demikian. Setelah saya merenungkan doa pribadi, ya, doa pribadi, pemahaman kita tentang doa adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita pahami, doa itu diartikan sebagai hubungan komunikasi antara manusia dengan Sang Pencipta, di mana doa itu berisi hal permohonan, pengharapan, permintaan, dan pujian. Ya, bagi kita sebagai orang yang percaya, pemahaman doa adalah komunikasi kita dengan Bapa. Baik. Dalam merenungkan Markus 1 ayat 35, kita fokuskan di ayat 35 ya. Saya menemukan 3 hal. Saya mendapatkan 3 hal yang saya mau bagikan buat saudara di pagi hari ini. 3 hal itu menurut saya cukup lumayan penting. Mungkin lebih ya. Kalau dari ayat 35 ini mungkin lebih, ada beberapa hal. Tetapi pagi hari ini saya mau membagikan hanya 3 hal. Ya, yang saya dapatkan 3 hal dan saya mau sharingkan buat teman-teman semua di pagi hari ini. Ya, 3 hal itu adalah yang pertama, dengan kuesioner, mengapa kita perlu berdoa pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita menyediakan waktu doa-doa kita secara pribadi untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu di mana kebersamaan kita dengan Tuhan. Ya, mengapa kita perlu berdoa pribadi itu? Yang pertama saya dapatkan bahwa manusia memerlukan pertolongan Tuhan. Ya, manusia memerlukan pertolongan Tuhan karena apa? Karena manusia itu lemah. Kita menyadari bahwa kita banyak kelemahan. Sebab itu kita butuh pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kita. Sehingga kita perlu mengambil waktu doa pribadi. Karena kita tahu di dalam menjalani hidup kita ini, kita tidak mampu sendiri, saudaraku. Kita butuh Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita
Pemazmur katakan, kita buka di dalam Mazmur 121, Mazmur 121 ayat yang kedua. Mazmur 21 ayat yang kedua, Raja Daud berkata demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada amin? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kata Raja Daud. Orang yang sekelas Daud, saudaraku, ya, sekelas Daud, dia pandai berperang, saudaraku. Ya, di firman dikatakan kalau Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa, saudaraku. Tetapi di hadapan Tuhan, dia menyadari dia punya banyak kelemahan. Dia butuh Tuhan. Maka itu dia sebab itu dia katakan dalam doa-doa pribadinya, ketika dia membangun mesbah dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu sekelas Daud, loh, saudaraku. Ya, seorang raja, tapi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian seringkali kita itu mengandalkan siapa? Manusia. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Seringkali kita mengandalkan kepintaran kita dan seterusnya. Tapi pagi hari ini Yeremia 17 ayat 5 katakan demikian. Saudara mau dengar? Dengar baik firman Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 5 saya buka buat saudara. Ya, saya bacakan buat saudara. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika saudara andalkan manusia, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka jelas hati kita menjauh dari Tuhan. Karena hati kita ada di manusia itu yang menolong kita. Kita berharap, saya tidak lebih kudus dari saudara ya, saya juga suka demikian. Oh tenang saja, saya ada Bapak Pendeta ini yang biasanya menolong saya. Oh tenang saja, ada Bapak ini yang suka mensupport saya dan memperhatikan kehidupan saya. Begitu tidak diberikan, maka saya kecewa saudaraku. Ya, kecewa saudaraku. Itu sebabnya ketika hati kita taruh kepada manusia, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, maka hatinya menjauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tergolong orang yang terkutuk. Tuhan memberikan dua pilihan buat kita saudaraku, mau kutuk atau berkat. Ketika kita mengandalkan manusia dan kekuatan kita, maka kita terkutuk dikatakan firman Tuhan. Mengerikan sekali ya saudara-saudaraku. Saya percaya kita semua tidak akan mau menjadi orang-orang yang terkutuk. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan memberikan pencerahan bagi kita. Kita perlu doa pribadi bersama dengan Tuhan. Poin yang pertama, karena kita menyadari bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Sebab kita lemah, saudaraku. Baik, kita lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua. Ya, saya dapatkan mengapa kita perlu berdoa secara pribadi. Ya, mengapa kita perlu berdoa secara pribadi? Menyediakan waktu doa pribadi bersama dengan Tuhan. Mengapa? Poin yang kedua yang saya dapatkan dan saya mau bagikan buat saudara adalah bahwa manusia selalu hidup dalam banyak kekhawatiran, saudaraku. Ya, banyak sekali kekhawatiran ini sering menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Kekhawatiran seringkali juga membatasi kuasa Allah bekerja untuk kita. Yang tadinya kuasa Allah bisa bekerja, tapi karena kita khawatir, sehingga itu tidak dapat berjalan, saudaraku. Ya, mari kita buka Filipi 4 ayat 6. Ya, firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Ya, janganlah kamu khawatir dalam apapun juga katanya. Dalam apapun juga saudaraku. Firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini untuk kita jangan khawatir. Ya, tapi nyatakanlah kekhawatiranmu itu, keinginanmu itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Mari saudaraku, kita mau belajar jangan khawatir. Seringkali saya juga khawatir tuh. Baru-baru ini anak-anak saya penilaian tengah semester, ya UTS, saya khawatir dengan istri saya. Jadi terutama David, anak saya yang laki-laki nih, lumayan bandel. Tapi
saya coba berusaha untuk mengingatkan dia belajar, istirahat sebentar, belajar lagi. Karena apa? Karena saya mempunyai kekhawatiran, takut anak saya nilainya buruk, saudaraku. Sehingga anak saya perhatikan terus sama Tami. Kalau saya pergi kerja, istri saya bilang, perhatikan David ya, gini dan seterusnya. Itu karena ada kekhawatiran. Kita kurang tenang menghadapinya. Ya, begitu juga ketika saya mau berangkat beribadah misalnya, saudara-saudaraku. Begitu cuaca mendung, kita khawatir gitu. Cuaca mendung aja kita khawatir. Jadi manusia selalu diperhadapkan dengan banyak kekhawatiran. Ini poin yang kedua yang saya dapatkan. Kita perlu berdoa secara pribadi supaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Supaya kita bisa menguasai diri kita dalam setiap keadaan apapun yang menggoncangkan kita. Amin. Baik, kita lanjut dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ini lebih jelas lagi saudaraku. Dengar baik firman Tuhan ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kita disuruh serahkan segala kekhawatiran kita, kata Tuhan. Ya, Rasul Paulus katakan demikian. Sebab ia, nah di sini saudaraku, sebab ia, perhatikan, dengar baik, yang memelihara hidupmu. Amin. Dia yang memelihara hidup kita, bukan manusia, saudaraku. Ya, bukan Pak Pendeta. Bukan Pak Pendeta yang memelihara hidup kita. Yang memelihara hidup kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara boleh punya banyak uang. Saudara boleh punya banyak harta. Saudara boleh punya banyak kepandaian. Seringkali saya juga, tenang saja. Saya punya, kalau saya bernyanyi orang banyak kasih uang saya buat saya, saudaraku. Seringkali saya begitu, saudaraku ya. Tenang saja, kalau saya mijit pasti pasien saya besok juga akan panggil lagi. Begitu 1-2 minggu tidak ada panggilan pijit ya. Konser sepi, saya khawatir karena saya setiap minggu berjalan, minggu pertama saya punya target untuk income saya, saudaraku. Karena ada tagihan di akhir bulan yang saya harus selesaikan. Jadi ketika tidak mencapai target saya khawatir, saudaraku. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara hidup kamu. Kita sama-sama belajar pagi hari ini. Yang memelihara hidup kita, pencerahan firman Tuhan katakan, siapa? Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Taruh hati kita kepada Tuhan. Jangan kepandaian kita. Jangan taruh hati kita kepada manusia. Ya, poin yang kedua yang saya dapatkan. Bagaimana manusia selalu hidup dalam banyak kekhawatiran. Dan kita membutuhkan Tuhan kembali untuk memberikan pencerahan dan kekuatan bagi kita. Supaya kita tidak khawatir. Ya. Baik, kita lanjut pada poin yang ketiga yang saya dapatkan. Saya mau bagikan buat saudara poin yang ketiga. Mengapa kita perlu berdoa secara pribadi? Menyediakan waktu-waktu doa bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang saya bisa dapatkan. Saya katakan ya mungkin lebih, tapi ya, pagi hari ini hanya 3 yang saya mau sharingkan buat saudara. Poin yang ketiga, kita lanjut. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan buat saudara. Mengapa kita perlu menyediakan waktu doa-doa pribadi? Setelah saya membaca, kita perlu berjaga-jaga saudaraku. Di dalam setiap doa kita. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mari kita buka Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus bilang begini saudaraku. Ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah, saudaraku. Daging lemah, saudaraku. Manusia penuh dengan kelemahan. Kita harus sadar itu. Ya. Kita harus sadar bahwa kita punya banyak kelemahan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia yang menyertai kita. Apa yang dijaga-jaga dalam doa kita? Ya, apa yang dijaga-jaga dalam doa kita? Kita mohon pertolongan Roh Kudus menjaga hati kita. Ya, supaya hati kita tidak jahat. Kita mohon pertolongan Roh Kudus menjaga pikiran kita. Ya, menjaga perkataan kita. Ya, bahkan menjaga langkah-langkah kita supaya kita tidak berjalan di dalam jalan orang fasik, kata firman Tuhan. Ya, jagalah hatimu, kata Tuhan. Ya,
Pagi hari ini kita diingatkan di poin yang ketiga yang saya mau bisa bagikan buat saudara. Berjaga-jagalah di dalam doa kita. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka ada oknum yang akan mengintai kita. Siapa oknum itu? Mari kita buka sekarang di 1 Petrus 5 kembali, tetapi ayatnya yang ke-8. Ya, dengar baik firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si siapa? Iblis berjalan keliling, saudara. Ya, berjalan keliling seperti singa yang mengaum, dikatakan mengerikan ya, seperti singa, saudaraku. Iblis itu menggeram dia, saudaraku ya. Ya, seperti itu. Ya, dan mencari orang yang siap yang akan ditelannya, saudaraku. Saudara mau ditelan singa itu, si jahat itu? Saya percaya tidak mau ya. Yesus mengingatkan kita di Matius 26 ayat 41 dikatakan ya, berjaga-jagalah kamu dan berdoalah sebab lawanmu sebab supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita jatuh, saudaraku, maka iblis siap menerkam kita. Ketika saya marah, saudaraku ya, ketika saya marah, maka iblis akan, yes, si Bradley marah, saya komporin terus supaya tambah marah, saudaraku. Ya, demikian. Ketika hati kita tidak bisa menjaga hati kita, maka si iblis dia berjalan keliling. Sebentar ke saya, ya, dia keliling. Wah, dia lihat si Bradley. Oh, aman si Bradley ini, masih dalam stabil dia. Tunggu waktu yang tepat untuk menghantam dia ini. Ya, habis itu dia keliling lagi ke Joko, Pak Cenli. Dia keliling ke setiap kita, saudaraku. Berhati-hati, saudaraku ya. Jangan sampai kita diterkam oleh si jahat itu. Lawan kita adalah iblis. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Hati-hati, saudaraku, dia tidak terlihat. Ya, tapi dia selalu memantau kehidupan kita. Dia tunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Mengerikannya, saudaraku. Itu sebabnya poin yang ketiga, berjaga-jagalah di dalam doamu. Baik, 3 poin tersebut saya percaya renungan kita di pagi hari ini, 3 poin tersebut menjadi satu hal yang bisa kita ingat dalam kehidupan kita. Kita bisa perhatikan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah mengapa kita perlu menyediakan waktu doa pribadi bersama dengan Tuhan. Sebab kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, sebab kita juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Penguasaan diri kita. Kita membutuhkan Tuhan membantu kita menguasai diri kita supaya kita tidak lepas dari segala macam kekhawatiran. Dan yang ketiga, tadi kita harus berjaga-jaga dalam setiap doa kita. Ya. Kolose 4 ayat 2 mengatakan begini, saudaraku. Bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah kamu sambil mengucap syukur. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita harus bertekun di dalam doa, saudaraku. Ya, Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah di dalam doa. Kita mau bertekun di dalam doa supaya kita bisa terus hidup di dalam perkenanannya selalu. Kita tahu kita membutuhkan Tuhan. Kita tahu kita membutuhkan kekuatan daripadanya menyertai kita. Bahkan menuntun setiap langkah kita supaya kita tidak berjalan dalam jalan-jalan orang fasik, saudaraku. Dan kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Satu ayat terakhir yang saya mau sampaikan ke saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Demikian firman Tuhan. Saya akhiri, kita berdoa. Mari dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.